Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara lihat ada anak kecil angkat tangan, maka saudara akan melihat dia gantengnya kayak yang khotbah saudara. Karena ini adalah anak pertama saya, saudara. Ya, saudara ya. Namanya Genesaret Benjamin Simanjuntak, saudara. Cita-citanya pengen jadi kayak papanya. Tapi saya bilang sama dia, jangan viral dulu ya nak ya, saya bilang ya. Mari sama-sama kita lihat firman Allah Markus 9 ayat 14, 16 dan ke-19. Kita lompat ke 22 dan ke 24. Goal dari khotbah ini mengajar saudara untuk percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok aminnya lemes banget saudara. Yuk saya baca ayat yang ke-14, saudara baca ayat yang ke-16, demikian seterusnya. Sama-sama yang siap diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan, hari ini saya pasti diberkati. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu kepada mereka. 16 silakan. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18 silakan. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka apa? Tetapi mereka apa? Sekali lagi, tetapi mereka apa? Tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu. Ayatnya yang ke-20, bawalah anak itu kemari. Ayat ke-22 silakan. Dan tolonglah kami dan apa? Ayat 23-24 kita baca sama-sama. Yuk 3, 2 ya jawab. Katamu jika engkau tidak ada yang mustahil bagi orang. Ayat yang ke-24 sama-sama. Segera ayah anak itu berteriak, aku, tolonglah aku yang tidak. Sekali lagi aku, tolonglah aku yang tidak. Sekali lagi aku, tolonglah aku yang tidak percaya. Latar belakang dari ayat ini, Yesus baru turun dari Gunung Tabor. Di mana Gunung Tabor? Gunung Tabor samping Tanah Abang. Gunung Tabor Yesus mengalami transfigurasi. Alkitab mengatakan ada Elia dan Musa mendampingi Yesus. Ada Yohanes, Yakobus dan Petrus. Mereka turun ke bawah. Alkitab mengatakan para murid-murid dikelilingi oleh ahli Farisi. Para murid-murid saudara, karena ada seorang pemuda yang bisu dari kecil. Alkitab mengatakan kalau pemuda bisu itu, thank you Pastor Andreas. Pemuda bisu itu dikatakan murid-muridnya gak bisa buat apa-apa, nggak bisa do anything. Makanya Yesus, ayah dari anak ini berkata, tolonglah jika engkau dapat berbuat sesuatu. Sebuah permintaan yang pesimis, sebuah permintaan yang berkata mungkin kalau muridnya nggak bisa ya gurunya nggak beda jauh lah. Makanya di ayat yang ke-23 Yesus menanyakan kembali perkataan dari ayah itu. Katamu jika engkau dapat. Sesungguhnya kata Yesus apa Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang, Matius 19 ayat yang ke-26 bilang demikian, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, bilang kiri kanan saudara, segala sesuatu mungkin. Dalam Markus 14 ayat yang ke-36 dikatakan, Aba Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Allah mengatakan, Matius 21 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh, kamu akan apa? Menerimanya. Markus 9 ayat yang ke-23. Segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang
percaya. Iman kepada Tuhan yang tidak memiliki batas akan menghilangkan keterbatasan manusia. Ketika saudara beriman kepada Yesus tanpa batas, menaruh, menggantungkan harapanmu kepada Yesus, Alkitab saya mengatakan, maka batasanmu sebagai manusia dihilangkan. Katakan amin. Sumber kuasa itu bukan berasal dari kita, tapi sumber kuasa itu berasal dari kita mempercayai Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara izinkan saya bilang demikian, Yesus tidak mengatakan segala sesuatu mungkin, tapi Yesus mengatakan segala sesuatu yang dipercaya adalah mungkin. Saya ulang lagi, Yesus tidak berkata segala sesuatu mungkin, tapi Yesus berkata segala sesuatu yang dipercaya adalah mungkin. Saudara ngerti gak bedanya? Mantap. Memang diemmu penuh arti. Yesus gak bilang segala sesuatu mungkin, tapi Yesus bilang segala sesuatu yang dipercaya adalah. Jadi bukan soal segala sesuatunya, tapi soal kamu percaya gak? Itu pertanyaannya. Bukan soal seberapa banyak yang segala sesuatu, tapi soalnya kamu percaya gak? Saya selalu bilang mata uang kerajaan surga adalah iman. Yang membuat surga mendengar bukan manisnya perkataanmu. Ada orang berdoa suaranya diberat-beratin. Dia pikir Tuhan dengar. Oh Tuhan, kami datang padamu, No. Yang membuat Tuhan mendengar doa saudara adalah apa? Iman. Bilang kiri kanan saudara, imanmu yang buat Tuhan mendengar. Amin. Mari kita belajar apa yang dimaksud dengan segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Yuk saudara, ini baru saya building something. Sabar, pay attention. Oleh anugerahnya pulang dari tempat ini saudara pasti diberkati Tuhan. Yuk biar ramai gereja ini kita. Memang lama-lama saya makin cinta sama Glo saudara. 1 Korintus, mari kita 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Yo Glo Tamres, 3, 2, 1. Ya sekarang melainkan roh yang berasal dari, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan siapa Bapak Ibu? Allah kepada kita. Jadi segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Biar lebih dalam lagi, Roma 4 ayat yang ke-21. Karena segala sesuatu di sini bukan berarti segala sesuatu. Kalau segala sesuatu kamu jadi kayak Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-21, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya karena itu yakin sepenuhnya bahwa Allah apa? Berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah janji. Apa yang dijanjikannya. Apa yang dia janjikan sama saudara. Itu yang Alkitab bilang segala sesuatu mungkin. Kalau kamu percaya apa yang kamu janjikan, it's belong to you. Kalau saudara hari ini beriman, kan Tuhan yang janji, aku gak akan kekurangan, maka menjadi bagian saudara. Kan Tuhan yang janji, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan, akan menjadi bagian saudara. Kan Tuhan yang ngomong, aku akan punya keturunan beranak cucu penuhi bumi, maka akan menjadi bagian dari saudara. Kalau ada di Alkitab, maka itu warisanmu. Kalau ditulis di Alkitab, maka kamu dan aku dapat mengklaim perkataan itu. Itu yang dimaksud oleh Alkitab segala sesuatu mungkin. Itu yang dimaksud oleh Alkitab segala sesuatu itu maksudnya apa yang Tuhan janjikan. Karena kalau nggak ada batasan nanti kau lihat istri orang dan kau bilang mungkin. Mungkin dari mana Bambang? Jadi kalau lihat nanti orang jahat kau angkat tangan dalam nama Yesus biar mati itu orang. Apa bedanya kekristenan sama santet? Jadi segala sesuatu mungkin, kata kunci yang pertama adalah segala sesuatu mungkin bagi orang kata kuncinya adalah apa? Percaya. Kata kunci yang kedua adalah segala sesuatu itu artinya apa yang dijanjikannya. Makanya baca Alkitabmu, Bambang. Baca Alkitabmu, temukan janji Allah dan imani janji Allah itu. Amin. Saya takut. Goal dari khotbah ini saya takut
Kamu jadi orang yang sangat realistis. Kamu jadi orang yang main aman. Kamu jadi orang yang gak berani beriman. Saya takut kamu mulai menerima kekalahanmu. Dan berkata, ya memang ini kali yang direncanakan Tuhan. Tadi dalam perjalanan kemari ada teman saya bilang begini. Bang, doain ya. Saya baru ngajuin KPR. Baru saya mau doain. Ya mulut sih percaya bang, tapi hati enggak. Hati deg-degan. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya 4 tahun nikah gak punya anak. Khotbah Pak Pendeta menyadarkan saya mulai terima bahwa mungkin Tuhan gak kasih saya anak. Kita diem-dieman yuk. Yuk lomba kuat-kuatan diem-dieman yuk. Mari kita lihat lagi beberapa ayat pada hari ini. Mari kita lihat lagi A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan bilang, apapun yang Tuhan telah ucapkan dalam firman-Nya dapat dipercaya sepenuhnya. Jika dia berkata sesuatu maka itu benar. Dan kita dapat mempercayainya dengan seluruh keberadaan kita. Yang percaya bilang amin. Gampangnya begini, kalau Tuhan tulis di Alkitab maka itu warisan. Saya mau tanya, Tuhan mau gak hidup kita berkelimpahan diberkati? Jangan dengar orang bilang, Allah, orang ikut Tuhan harus pikul salib. Betul pikul salib. Tapi Alkitab katakan Yohanes 10 atau yang ke-10. Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup. Bukan sekedar hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Kamu bisa klaim itu. Kamu naik bukan turun. Itu mah teologi kemakmuran. Ada ayatnya. Kalau kamu mendengar firmanku sungguh-sungguh, maka kamu akan naik, bukan turun. Kamu jadi kepala, bukan ekor. So it's your. It's your decision. Mari kita lihat lagi saudara Hudson Taylor. Terus saudara tahu Hudson Taylor? Dia punya tempat jahit. Hudson Taylor mengatakan demikian, iblis tidak takut kepada doa tanpa iman. Tetapi ketika seseorang benar-benar bergantung pada janji Allah, segala batasan akan dihancurkan. Apa maksudnya? Doa bukan sekedar ini yang gerak. Tapi ini percaya gak? Saya pernah khotbah di Cibubur. Ada anak muda maju ke depan minta doa. Pak, tolong doain. Saya mau masuk perguruan tinggi negeri. Seluruh orang di Indonesia pengen masuk ke kampus itu. Wah, kita pendeta kita doain. Segala ayat yang saya tahu saya beri sama dia. Bukan lagi saya pegang kepalanya, saya kerimbat. Lama, ini. Dia pulang, amin pak, makasih. Dia keluar. Saya pulang, nunggu mobil saya. Ini ruko, saya masuk ke dalam. Dia lewat, dia gak tahu ada saya di samping. Dia lewat, dia ngomongin sama temannya. Kayaknya gue gak yakin dia keterima. Saya rasanya kalau nggak inget karya Yesus di kayu salib, pengen saya ambil sepatu. Yang sebenarnya lo ngapain maju, Bambang? Ada banyak orang, anak Tuhan, altar call, minta doain. Pak, tolong doain pak, saya sakit pak. Kita pendeta dengan iman kita doain. Dalam nama Yesus. Udah didoain, amin. Kok balik? Kok bilang masih sakit? Ya memang masih sakit, Bambang. Saya udah nggak boleh ngomong lapet lagi. Memang masih sakit. Kadang-kadang yang membatalkan perkataan iman kita bukan iblis. Siapa? Kita. Lu. Jangan bawa-bawa kita deh. Kita yang mendiskon iman kita. Memang saudara pikir kenapa selama 1-2 bulan ke depan ini kita belajar soal iman. Kenapa? Agar kamu gak jadi orang, maaf ya, sekarang banyak orang yang jadinya sangat realistis. Sangat main aman. Waktu kecil kita ambil sarung, kita ambil spray, kita ikat di belakang. Kita bilang sama mama kita, Superman. Dan kita lompat, padahal kita gak bisa terbang. Biasa aja bu. Ya.
Makanya Alkitab bilang apa? Untuk masuk surga, kamu jadi harus seperti seorang anak kecil. Karena anak kecil percaya apa saja. Amin. Mari kita lihat lagi Leonard Ravenhill, marganya Huta Barat. Seorang pria penuh dengan iman kepada Tuhan lebih berbahaya bagi kerajaan kegelapan daripada ribuan orang tanpa iman. Bukan soal panjangnya doa. Ribuan orang boleh kumpul, tapi tanpa iman gak bisa buat apa-apa. Tapi satu orang muncul, kamu boleh orang miskin tapi kamu punya iman, kamu bisa melakukan perkara hebat. Kamu boleh anak muda yang tidak berpengalaman tapi kamu punya iman, kamu akan dipakai Allah untuk menjungkir balikan dunia ini. Siapa yang di sini gak usah angkat tangan, dalam hati saja, yang hidupnya udah main aman. Memang sih gak usah angkat tangan sih. Betul apa betul? Bilang kiri kanan saudara, jangan main aman. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Kalau kamu takut, kamu mengundang iblis dalam hidupmu. Kalau kamu beriman, kamu mengundang Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Tanpa sadar ketika kita takut, kita mengundang iblis datang. Kita akan kasih contoh sama saudara, sebuah contoh bagaimana iman bekerja. Kejadian 13 ayat yang ke-14 dan ke-15. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, 2, iya. Setelah pandanglah sekelilingmu dan ke timur, utara. Ayat yang ke-15, kasih keras suaramu, sebab akan kau berikan kepadamu. Dan dari ayat ini kita menemukan sebuah informasi apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Luasan wilayah yang diterima Abraham bukan apa yang Tuhan sediakan, tapi luasan wilayah yang diterima oleh Abraham adalah tergantung dari sejauh mana Abraham melihat. Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan bilang lihat ke utara, timur, barat dan selatan. Sejauh mana kamu mampu melihat, kata Tuhan, I give it to you. Apa maksudnya? Apa yang kamu lihat akan menentukan apa yang kamu terima. Apa yang kamu mau lihat di tahun ini? Apa yang kamu lihat di bulan ini? Saya takut kamu ngelihatnya habis nih gue. Hancur nih gue. Rata nih gue. Saya ketika dipercayakan Tuhan memulai pelayanan dalam Kerinduanku Church. Pak Bu, sebuah tempatnya masih kosong. Ketika masuk, saya pegang tangan istri saya. Istri saya tanya, apa yang kamu lihat? Saya bilang sama istri saya lihat tempat ini penuh sama manusia. Padahal belum ada manusia. Istri saya jawab, DP gimana DP? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat sama hidupmu? Otak ini licik loh. Otak ini bisa mengikuti apa yang kita percayai. Sehingga otak ini akan membenarkan, ya memang mungkin saya gak bisa punya anak kali. Dan otak ini mencari jalan untuk menenangkan ketidakmampuanmu itu. Dengan bilang, oh gak apa-apa, si ini juga gak punya anak kok. Biasa. Tapi malam ini, sore ini, tengah-tengah sore dan malam, saya mau saudara percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, ini ayat saya terakhir. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, tetapi, stop, kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Tetapi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Titik sampai di sana. Tanpa iman
Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak bisa menghampiri tata kasih karunia-Nya. Karena yang membuat Allah bekerja, Allah bergerak adalah iman. Kita bilang dengan tegas, tanpa iman. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Dan dikatakan apa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus bawa Allah apa Bapak Ibu? Bilang kiri kanan saudara, Allah ada bos. Allah apa? Ada. Allah tetap ditatanya. Allah tetap berkuasa. Alkitab saya juga mengatakan ayat selanjutnya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah gak akan pernah curang sama saudara. Amin. Allah tahu kamu nangis tiap malam. Allah tahu air matamu di mobil. Allah tahu air matamu di kantor. Allah tahu di saat kamu dalam keadaan sukar, kamu tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab saya katakan dengan sangat indah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bilang kiri kanan saudara, ada upah. Amin saudara. Saya undang Yosia untuk bantu saya. Mari kita melihat dari ayat tadi, saya break menjadi 3. Apa yang dimaksud dengan iman? Biar saudara bisa mengerti apa sih iman itu? Apa sih komponen iman? Apa yang disebut ketika pendeta bilang iman, apa sih iman itu? Yang pertama, mari kita belajar tentang komponen iman. Yang pertama, iman berarti percaya akan kehadiran Tuhan. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita? Ya. Tapi celakanya iblis juga percaya Tuhan ada. Betul apa tidak? Kita kan suka nyanyi lagu gitu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan iman berarti percaya akan kehadiran Tuhan. Apa artinya percaya akan kehadiran Allah? Percaya akan kehadiran Allah sesederhana ini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah itu ada berarti respect atau hormat sama Tuhan. Rasa kagum terhadap pribadinya. Mempercayai Tuhan karena Dia apa yang sudah Dia perbuat. Respect, hormat. Kita kan suka nyanyi lagu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Saudara kagum sama manusia bisa turun gak kekaguman bu? Bisa dong. Kalau dia berubah kita turun kan? Tapi kekagumanmu sama Tuhan gak akan pernah turun. Karena Yesus tidak pernah berubah. Sebagai ilustrasi, kemarin saya baru balik pelayanan dari Malinau. Malinau itu 2 jam atau 1,5 jam. Atau kalau naik speedboat 3 jam. Dari Balikpapan. Sampai di Malinau, sore ajudan bupati undang makan malam 7:30. Saya google it, dia menang kemarin 95% di pemilu kemarin. It's a big number, betul apa tidak? Saya lihat, saya tanya orang, dia dicintai oleh rakyatnya. 7:30 saya diundang, saya datang. 7:30, sebelum 7:30 saya udah sampai. Saya pakai baju batik. Kenapa? Menghormati. Bukan dia yang tunggu saya yang tunggu dia. Itu arti hormat. Itu arti respect. Saya mau tanya sama saudara. Ibadah jam 4. Kamu datang 4:30. Bukan kamu yang tunggu Tuhan.
Tapi Tuhan yang tungguin kamu. Apakah itu respect? Apakah itu hormat? No. Selama makan malam 3 jam, saya arahkan mata saya nggak pegang HP saya nggak pegang yang lain, saya liatin bab buati. Saya bilang sama dia, ini mataku. 3 jam saya liatin terus. Dia ngomong, pengalamannya memberkati saya. Itu hormat, bos, itu hormat. Tapi kalau kamu di gereja, kamu sibuk sama HP-mu. Tapi kamu bilang kamu hormat sama Tuhan. Di gereja lagi penyembahan, kamu sibuk sama sosial mediamu. Mohon maaf, apakah hadirat Allah tidak menarik bagimu? Mohon maaf, apakah hadirat Allah tidak lagi menghangatkan hidupmu? Mohon maaf, jangan-jangan kamu telah jatuh cinta sama dunia sehingga hadirat Allah. Siapa itu? Itu gak hormat sama saya itu. 3 jam, bos. Saya lihat ini. Itu hormat. Saya kemarin diundang khotbah di gereja Toraja. Datang saya. Yang saya kagumi dari gereja lokal tahu gak apa? Hebat. Itu mimbarnya tinggi. Bagi saya pendeta yang suka kesini ke situ, itu penderitaan buat saya itu. Yang dia punya mic nih di sini nih, yang nggak bisa dipapain. Jadi khotbah gini, saudara. Tapi you know what? Ibarat jam 5, jam setengah 5 sudah full. Pendeta belum ngomong, liturgis baru naik, baru soal langkah. Langsung gereja sepi, hening. Dan yang paling keren apa? Pakaiannya nggak ada yang asal. Sekarang aku gereja karismatik kan, pakai sendal, celana pendek. Ibadah jam 4, 5 kurang 20. Iya. Well udah bilang kita akan memulai ibadah, masih ngomong semuanya dan keren. Saya naik khotbah, saya liatin gak ada satupun yang megang HP. Ada sih satu, istri saya. Tapi semuanya dengerin. Saya pulang. Jemaatnya pada begini. Pak Pendeta. Sampai di ujung pintu udah tiarap kita. Iya. Hormat itu kayak gitu. Sekarang apalagi generasi muda. Di gereja udah rambut gak jelas, sepatu gak jelas, muka juga tambah gak jelas. Dengar si Gideon ngomong apa sih si Gideon sih? Ya. Hormat itu kelihatan dari apa? Cara memberi. Hormat. Saya mau tanya, kalau bosmu ulang tahun, kau gak mungkin kasih kado sembarangan kan? Bahkan kartu ucapannya aja kau mikir 3 hari 3 malam ngomong apa ya. Dear boss, terlalu formal. Kepada yang terhormat, formal banget. Apa ya? Sama bosmu aja kamu kasih. Kamu bilang gini, bos maaf ya gak seberapa. Kasih sama Tuhan. Uang kalau lecek-lecek. Celakanya kamu cari lagi mana yang paling kecil. Marah-marah deh, bodo amat. Saya ngajar saudara. Ngongkrong aja, ngopi aja. Buat dosa aja, gak mikir. Kasih. Buat Tuhan. Tuhan kan udah kaya. Gak usah dikasih. Memang gak ada otak loh.
Bodoh amat, marah-marah. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya tahu banyak jemaat minta diberkati, tapi pelit, gak berani. Tapi kan urusanmu memberi. Masalah uangnya buat apa? Biar gembala itu yang tanggung jawab sama Tuhan. Betul apa tidak? Saya ngomong ini enak karena bukan saya gembalanya di sini. Enak. Coba di gereja saya suruh orang yang ngomong dah. Ya. Yang kedua, iman berarti percaya akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, percaya berarti ada kesadaran. Sadar gitu loh. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, kata Alkitab. Mata Allah melihat dari awal sampai akhir. Sadar tuh begini loh. Kita tahu di bumi ada CCTV, di surga ada CCTV. Yang ngelihat saudara dan saya. Sadar itu berarti gini, tahu gitu loh. Bahwa kalau kita tuh suami orang, kita tuh istri orang. Sadar gitu loh. Pak yang sudah menikah Pak, jangan belaga jomblo loh Pak. Kalau ke kantor cincinmu kau copot. Saya doa, biar cincin ini pindah ke jantungmu. Ngerti kan lo? Ngerti kan? Jangan malu-malu, kasih tepuk tangan aja buat Tuhan yuk. Ada yang nanya itu, apa maksudnya itu? Malam lo ulang lagi nih video. Banyak laki-laki yang gak sadar bahwa dia udah punya istri, punya anak. Siapa yang bilang ya? Ya. Ini pendeta favorit gue nih emang. Banyak istri-istri yang gak sadar udah punya suami. Banyak anak muda yang gak sadar. Kamu kan udah pelayanan. Kamu tuh udah pelayan, anak Tuhan tuh udah gak boleh lagi ada di tempat-tempat yang gelap. Jangan bilang saya mau menerangi, situ bukan PLN. Ya. Jemaat, bener gak perkataan saya? Kalimat berikutnya, bener gak? Saya kan banyak lihat pengerja, pelayan Tuhan. Saudara lihat dia, tapi saudara pura-pura gak kenal kan? Betul gak? Kok duduk pura-pura gak lihat tapi matamu mengawasin kan? Kok mau lihat kan? Ini orang ngapain? Saya sering kok kalau jalan kemana-mana banyak orang yang ngeliatin saya. Kalau ngeliatin saya lama, saya bilang jemaat nih. Kasih jemaat, udah langsung shalom. Saya pernah makan di restoran sama istri 1 bulan, seminggu sekali minimal makan. Suatu hari itu pelayan, istri saya nonton nih, itu jatuhin jeruknya, minuman jeruk jatuh gitu, sedikit di saya. Untung hari itu Roh Kudus menguasai saya. Maaf, saya bilang nggak apa-apa, dan kali hati-hati ya. Pulang saya kasih tip 200 juta. Yang nggak mungkin lah. Enak aja. Nggak, saya kasih tip. 1 bulan atau di akhir 1 bulan itu. Tiba-tiba setelah saya pulang. Dia bilang gini, Pak Pendeta, boleh doain gak? Saya bilang, loh kok kamu tahu saya pendeta? Dari awal Bapak datang saya tahu Bapak pendeta. Kenapa gak ngomong? Saya mau tahu aja. Oh, iya. Makanya saya kalau saya jalan lihat orang senyum, saya senyum lagi. Mau dibilang ini kok senyum-senyum, gila, bodoh amat. Sadar. Bilang kiri kanan saudara, sadar bos. Sadar. Kamu kan pulang pelayanan nih, pulang ibadah kan hari ini dibagiin minyak kan. Ingat bos, minyak belum kering. Sadar. Yang ketiga, percaya berarti sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Ingat tren ketika sepeda lagi rame? Wow, semua Instagram pada goes sepeda. Sampai kita susah membedakan mana yang sungguh-sungguh bersepeda sama yang cuma di mulut doang. Betul apa tidak? Pasti banyak dari saudara korban yang udah punya sepeda di rumah. Orang yang sungguh-sungguh sampai hari ini masih sepedaan. Bahkan konon katanya rumahnya di Bogor, ke Glo Tamres pakai sepeda. Tapi orang yang pura-pura, orang yang cuma di mulut doang,
Udah gak pernah sepeda lagi. Saya punya personal trainer. Kemarin ngucapin Natal. Yang sudah setahun gak pernah saya kunjungi. Istri saya bilang cuma donatur tetap. Dia ngucapin Natal sebagai itu, saya tanya sama dia, "Bos, gym gimana? Rame nggak?" Dia bilang gini, "Aduh Pak Pendeta, kalau Januari mah membership penuh Pak. Meningkat 100 kali lipat Pak, meningkat tajam Pak. Bahkan ada orang yang bayar PT 64 sesi. Itu hampir 40 juta. Bahkan ada yang bayar membership, lifetime membership. Punya iman itu orang. Bayangin seumur hidup udah opa-opa. Kemarin dia ngucapin saya tanya sama dia, "Gimana Jim?" "Sepi Pak." "Itu yang daftar banyak kemana?" "Biasa. Awal mah semangat. Belakangan apa? Hilang." Saudara kan pasti awal tahun ini kan punya resolusi kan? Resolusi makan sehat. Eat your green. Makan. No Indomie. No, Indomie gak bagus buat usus. Seminggu pertama. Hujan mulai turun malam hari. Kau buka kulkas kosong. Kau nengok ke kanan, Indomie punya tangan. Ayo. Untuk membunuh rasa bersalahmu, kau banyakin sayur. Kan ada green-greennya juga di. Alkitab bilang begini, di akhir zaman Allah akan buat perbedaan antara orang yang bersungguh hati mencari Dia dengan orang yang berpura-pura mencari Dia. Yang keempat, yang terakhir. Percaya berarti mencari. Do something. Amsal 2 ayat yang keempat dan kelima. Jika engkau mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, kalau di rumahmu uang 1.000 perak jatuh, kamu cari nggak? Cari. Gila, pelit banget hidup lo. Gak akan cari kan? Ya cari sih. Paling 5 menit ya kan? Gak ada orang hilang 1.000 perak langsung mental health. Gak ada. Saya depresi Pak, gak ada. Tapi saya mau tanya, kalau STNK mobil Ferrarimu yang hilang, nggak, saya tahu kok nggak punya, ini pura-pura aja. Kalau surat rumahmu yang hilang, gimana nyarinya? Gak usah jauh-jauh deh, kalau HPmu yang hilang. Saya mau tanya, kalau di gereja Alkitab ketinggalan, putar balik nggak? Enggak lah. Siapa juga mau ngambil. Kalau dompet sama HP yang ketinggalan gimana? Putar balik. Padahal aku udah sampai di Jombang. Makanya gak heran hidupmu gitu-gitu aja. Gak heran kamu gak jadi apa-apa. Kerja besok Senin kan. Waduh, buat kerja, cuan, cari duit, cuan is life. Waduh, rumah di Bogor jam 4 udah bangun untuk ke Sudirman. Waduh, yang gaji engkau gak seberapa itu. Tapi buat Bapa di surga, ke gereja aja harus Tuhan kasih masalah dulu, baru ingat Tuhan. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi soal iman. 1 bulan ke depan kita akan belajar soal iman. Agar tahun ini, tahun yang benar-benar berbeda buat saudara.